Salam sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, indah sekali firman ini. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat, dan Dia maha hadir. Itulah yang mau ditekankan oleh Yeremia kepada bangsa Israel dan kepada kita semua juga yang mendengarkan renungan ini. Tema kita, Tuhan maha tahu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di seluruh belahan dunia saat ini kamera pengawas CCTV telah digunakan untuk memantau setiap pergerakan, setiap tindakan, setiap peristiwa oleh apapun di dunia ini. Kita diawasi di toko, di tempat parkir, di jalan raya, dan hampir di segala tempat. Kamera ini dapat membantu mengawasi seluruh tindakan pelanggaran yang mungkin mengganggu kenyamanan, baik pribadi, keluarga, masyarakat, usaha, dan kantor, dan lain sebagainya. Kamera pengawas bahkan membuat orang menjadi hati-hati dan bahkan merasa takut melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Rekaman dari kamera pengintai digunakan untuk membantu dalam banyak kasus sehingga kejahatan semakin mudah dilacak dan ditemukan. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku dan bersikap dan tidak lagi seenaknya di dalam perbuatannya. Aktivitas kriminal di tempat parkir umum berkurang 50%. Namun secanggih apapun kamera pengawas atau CCTV, selalu ada tempat-tempat yang tidak terpantau dan tidak terlihat, atau kita sebut dengan titik buta yang bisa dihindari dan dikelabui, yang tidak terlihat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita bisa menghindari atau mengelabui pengawas, kamera pengawas atau CCTV, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Kita diperingatkan bahwa kita tidak bisa lari dari pandangan Tuhan. Pantauan Tuhan selalu melekat pada diri kita masing-masing. Kita tidak mungkin menghindari dan memperdayai Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan jelas terlihat di mata Tuhan. Dalam Yeremia 23 ayat 23 sampai 24 ini dikatakan, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Jelas dari firman ini bahwa tidak ada satu ruang, tempat, waktu yang tidak ada Allah di sana. Dia ada bahkan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan yang maha tahu tidak pernah absen, tidak pernah hilang dari pandangan kita, tapi Dia selalu ada bahkan di dalam diri kita. Oleh karena itu segala niat jahat, niat yang tidak baik, belum tindakan pada pikiran kita, Tuhan sudah tahu. Sahabat rohani yang baik hati, seorang pria yang jujur dan baik hati
mengendarai mobil menyusuri sepanjang jalanan. San Francisco. Lebih dari 1 jam dia berjalan-jalan. Ia hendak menemukan seorang wanita pemilik dompet yang tertinggal di kursi belakang taksinya. Saat beberapa rekannya mengolok-olok dirinya karena tidak mengambil uang itu saja pada dirinya. Lalu ia menjawab mereka dengan berkata demikian, "Saya adalah pembawa kartu anggota iman Kristen. Saya adalah pembawa kartu anggota iman Kristen. Apa gunanya ke gereja jika kita tidak mempraktekkan apa yang dikhotbahkan oleh pendeta, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Jadilah sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna." Itu dikatakan Kristus, dan inilah kata-kata itu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak berarti bahwa Kristus meminta kita menjadi manusia sempurna. Tetapi kita semua harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Dan kesempurnaan hanya bisa ditemukan dalam diri Yesus Kristus. Dan saat seseorang memahami keindahan dari kebaikan, ia akan semakin dekat dengan kebaikan itu dan semakin menjauh dari kejahatan. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1-2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini untuk kita? Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Kita semua dikuatkan dengan kata-kata ini. Baik Anda dalam keadaan sekalipun berat dan susah, sakit dan menderita, Tuhan Maha Hadir. Di saat Anda kelaparan dan lemah dan mengalami sebuah pergumulan yang sulit, Tuhan ada di sana. Tetapi sekaligus mengingatkan kita, ketika Anda melanggar, lakukan sesuatu kejahatan, perbuatan yang tidak baik, Tuhan juga ada di sana. Dari sinilah kita pahami dengan berkata, Allah beserta dengan kita. Kata-kata ini bukan hanya menguatkan saat kita menderita, tapi mengingatkan saat kita supaya hati-hati dalam bersikap. Kemanapun kita melangkah, Dia selalu hadir. Bagi setiap orang percaya, Dia selalu menopang. Kiranya kesadaran akan keberadaan ini semakin menghibur kita dan menguatkan kita untuk tetap taat kepada firman Tuhan, baik di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang kelihatan, baik dalam hati kita maupun dalam dunia nyata. Tuhan memberkati kita. Allah selalu memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Masakan aku Tuhan dari jauh. Masakan aku tidak melihat dimanapun kamu bersembunyi. Masakan aku tidak tahu siapa kamu dan seperti apa kamu. Firman ini mengingatkan kami bahwa kemahadiran Tuhan sungguh sangat membuat kami harus jujur dalam bersikap. Sungguh sangat membuat kami kuat dalam menghadapi segala penderitaan. Karena dimanapun kami berada, Tuhan ada di sana. Bukan hanya di tempat yang membahagiakan, tapi juga di tempat orang yang sangat menderita. Allah ada hanya untuk kami semua. Inilah yang menguatkan kami Tuhan untuk tidak boleh putus asa dan tidak boleh sewenang-wenang dalam bersikap. Kiranya berkat-Mu melimpah bagi kami, anak-anak kami, keluarga kami, untuk selalu sadar bahwa selalu ada Tuhan
untuk kami. Kiranya kasih karunia-Mu melimpahi seluruh jemaat HKBP Jatinegara, melimpahi semua pribadi dan keluarga HKBP Jatinegara. Biarlah semuanya sadar bahwa Tuhan ada di rumah kami, ada di hati kami, ada di dalam perjalanan kami, ada di tempat usaha kami, di tempat pekerjaan kami, untuk senantiasa mengawasi, memberikan berkat, pertolongan, dan kekuatan. Kiranya itulah yang menjadi pegangan kami dalam menjalani hari-hari kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.